Oke, assalamualaikum Cincai Sob. Gua Adin Sob. Gua mau sharing sama teman-teman sahabat. Gua nih dapat DM Instagram, ada namanya perempuan Aliza Dewi Damayanti. Dia ngaku dari Inggris, ya. Dia sekolah di London. Dan gua lihat foto-fotonya dia muslimah banget. Dia orang Muslim sepertinya. Ya kalau gue lihat dia orangnya cantik, dia modeling juga, dia juga punya toko pakaian, dia punya ini, dia hidup di Inggris saat ini. Ya, dia terpisah oleh keluarganya, katanya keluarganya di Indonesia. Intinya kayak gitulah. Dia cerita tentang hal ini bla 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 bla. Ya, nah gue lihat ini foto terakhirnya dia, gue penasaran, gue lihat kalau dilihat fotonya terakhir itu dia 22 Januari 2021 masuk. Sorry, bukan dua terakhir tapi foto awal. Nah, itu di situ dia fotonya, ya, kalau gue lihat kayak gini ya, ya cantik, dia model. Nggak tahu juga, dia katanya minta ke Indonesia, dia milih gua untuk bisa begini-gini. Gua nggak tahu, gua takut ini penipuan atau bukan, gua nggak tahu sih ya. Takutnya barang yang dikirim ke gua itu adalah misalkan bentuknya bukan apa gitu, dia mengirim barang ke gua katanya gitu. Gua coba dari sini di awal, ulas dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabar kamu hari ini? Ya, semoga anda tidak merasa malu mengobrol dengan anda. Gimana tuh bahasanya, para prasanya gini, maaf bahasa Indonesia saya tidak sempurna karena saya menggunakan penerjemah. Saya Aliyah Dewi Damayanti, saya lahir besar di Inggris. Bisakah kamu nulis dengan bahasa Inggris? Gue coba nulis bahasa Inggris. Gue bilang, halo, saya senang berkenalan dengan Anda. Apa yang dapat saya bantu? Maaf, bahasa Inggris saya tidak begitu lancar karena saya juga menggunakan translate. Gue bilang begitu aja. Karena gue nggak mau repot-repot di bahasa Inggris. Akhirnya jawab juga di bahasa Inggris juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya dia mau cerita, saya itu dari Indonesia, cuman saya itu udah lahir di apa namanya, di London, sekolah juga, sekolah menikah juga di sana. Terus saya pindah ke Inggris, kayak gitulah intinya mah. Nah, dia menikah dengan seorang laki-laki, tapi laki itu ditentang oleh keluarganya, dan keluarganya tidak mau saya menikah dengan laki-laki itu, intinya gitu. Akhirnya pasangan tuh menikah dari bahasa-bahasanya ini. Nah, cuman akhirnya pecahlah dia sama keluarganya kabur, pindahlah ke Indonesia. Nah, dia tuh kehilangan keluarganya. Nah, dia ingin sekali apa namanya, ada orang yang bisa membantu lah, intinya kayak gitu. Karena dia cerita tentang suaminya nih, oh begini dia menikah, akhirnya dia salah memilih laki-laki yang kasar yang begini, dia dapat terlalu tersisa dalam 1 tahun ini, kayak gitu. Nah, gue karena gak pengen repot, gue kasih robah bahasanya menjadi bahasa Indonesia lagi, ya. Ini dari warna biru ini chat gue ya. Dari cerita yang Anda sampaikan tersebut, lalu apa yang bisa dapat saya bantu untuk meringankan permasalahan Anda? Mengapa Anda memilih saya untuk dapat membantu Anda? Apakah Anda bisa bahasa Indonesia? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, terima kasih atas pesan Anda, saya benar-benar tidak ingin mengganggu Anda. Tetapi saya datang online hanya untuk berteman dengan seseorang yang tinggal di Indonesia karena saya tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Saya hanya membutuhkan teman yang tulus dan dipercaya karena pindah ke Indonesia tanpa membuat rencana untuk diri sendiri, tinggal akan menang apa gini ya, tidak semudah itu bagiku. Untuk itulah mengapa aku tulis padamu dengan menceritakan tentang krisis perkawinanku dengan keluargaku yang sekarang marah padaku. Nah, saya tidak tahu banyak tentang Indonesia. Saya masih kecil ketika waktu mengunjungi Indonesia sama orang tua saya bertahun-tahun yang lalu. Saya hanya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun kehidupan baru di Indonesia. Saya baru saja bertemu Anda di online tanpa mengetahui banyak tentang Anda, tetapi saya telah berdoa kepada Allah sebelum online untuk mengarahkan saya kepada orang yang baik dengan hati yang baik dan membimbing saya. Gue jawab lagi nih pakai yang warna biru nih. Terima kasih Anda telah udah mau berteman dengan saya. Jika kamu ingin ke Indonesia, saya bersedia untuk menemani Anda kemana saja asal tujuan Anda benar-benar tulus dan tidak ada indikasi buruk terhadap saya. Sebelumnya saya juga pernah menerima chat lebih jauh dengan orang asing yang belum kenal yang saya kenal. Nah, apakah foto di beranda itu adalah foto Anda sendiri apa bukan? Ya, gue tanya gitu, jika berkenan, bisakah saya mau WhatsApp gitu? Gue pengen lihat video call bisa apa enggak gitu ya. Gue nggak tahu juga. Kalau gue benar itu nganterin dia itu orang cantik gitu ke seluruh Indonesia, gue siap bersedia. Cuman ini bener apa kagak nih orang goblok. Ya, teman baikku saya tersayang, bagaimana kabarmu hari ini? Nah, ini ya, dia dia nge-WA apa, ngechat lagi di hari yang berbeda.
Ya, maaf keterlambatan jawaban saya tidak biasanya tidak menggunakan telepon saya kapanpun suami saya yang jahat itu ada gitu. Aku hanya berdoa untuk suatu hari aku akan bebas darinya. Aku telah melampaui banyak hal, keluarga yang telah ditinggalkan karena saya mengambil langkah yang salah dan saya menikahi pria yang melawan keinginan mereka. Semua demi cinta karena keluarga saya pindah ke Indonesia 2 tahun yang terakhir tanpa memberitahu saya tentang perjalanan mereka. Saya telah memutuskan untuk berdoa untuk ini karena saya tidak memiliki anak bersamanya. Saya ingin kembali ke Indonesia untuk mencari keluarga saya dan berdamai dengan mereka. Saya ingin bahagia kembali dan memulai hidup baru di Indonesia. Ini alamat saya nih, ada Kation nomor 42 Drive Middlebrook, Inggris Raya kayak gitu. City, Inggris City kemudian si Inggris. Saya dari kota Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah. Desa saya Bugangan, Kabupaten Semarang Timur. Ibuku dari suku Bugis dan ayahku dari suku Jawa. Saya ingin datang ke Indonesia segera mungkin untuk memulai hidup baru saya dengan uang yang saya sadari sekitar saya menjual toko pakaian itu, dan saya percaya ini akan cukup untuk mulai hidup baru di sana setelah saya harus menemui keluarga saya dan mereka juga menyadari kesalahannya. Oke, terima kasih mau berbagi cerita bersama saya. Baiklah, saya kapan Anda akan ke Indonesia nanti saya akan membantu. Apakah Anda lancar bahasa Indonesia untuk alamat Semarang, Indonesia, saya lanjut apa yang Anda tunjukkan itu sangat mudah dan saya sangat paham. Gue bilang kayak gitu, gue bilang paham aja. Gue mancing pengen terus bagaimana di arah yang sebenarnya gue nggak tahu ini bener apa kagaknya gitu nih orang. Terima kasih atas pesan yang dukungannya. Apakah Anda memiliki kontak agen dapat membantu saya untuk memeriksa harga biaya membeli rumah atau yang baik untuk disewakan. Saya juga membutuhkan toko, tetapi toko mungkin tidak begitu diperlukan saat ini. Saya dapat menangani sisanya ketika saya sudah datang di Indonesia, bahwa saya ingin membantu gagasan tentang bagaimana segala sesuatunya bekerja di sana saat saya memulai hidup baru dari awal lagi. Saya akan mengirimkan beberapa barang. Nah, di sini nih yang perlu gua garis bawahin. Dia mengirimkan barang kepada Anda yang tersisa saat ini saat menjual toko pakaian saya. Ya, setelah saya selesai dengan perceraian saya minggu depan, akan lebih mudah bagi saya untuk datang menemui Anda. Ini adalah tas tempat saya mengemas sepatu apa nih? Sepatu, beberapa pakaian, uang dan perhiasan. Dia mau masukin uang dan pakaian di dalam satu kotak kemasan koper gitulah. Saya memiliki toko pakaian di sini di Inggris. Saya telah menjual toko pakaian saya dan saya ingin kembali ke Indonesia dengan uang itu karena saya ingin datang dan berdamai dengan keluarga saya dan juga memulai hidup baru saya di sana karena jika saya tidak bertindak cepat saya akan segera kehilangan segalanya. Saya yang terhormat, bisakah Anda membantu saya menerima barang bawaan dan uang saya di Indonesia? Jika Anda dapat menerima barang akan menyelesaikan proses perceraian, dia akan menyelesaikan proses perceraian dan kembali ke Indonesia maksudnya, dan tinggal bersama Anda. Wah, tinggal sama gua gila, orang kayak gini tinggal sama gua gila bener apa kagak tuh gua nggak tahu deh. Wah, tinggal sama orang hitam kayak gua. Atau saya dapat tinggal di apartemen atau saya sewaan sampai saya memindahkan orang tua saya berdamai dengan keluarga saya. Dan saya juga akan memberikan Anda bagian dari uang untuk usaha Anda. Jika Anda bersedia, saya akan memasukkan uang saya itu dapat menjadikan penjualan toko pakaian di dalam koper. Saya termasuk pakaian yang saya kirimkan kepada Anda melalui perusahaan pengiriman kurir. Saya juga dapat mengirimkan uang melalui bank. Saya tidak dapat mengirim uang ke bank karena ada suami saya yang jahat itu sangat memperhatikan gitu kalau intinya mah. Saya ingin Anda menerima barang bawaan saya di Indonesia terus terlebih dahulu sebelum saya kembali, karena saya tidak ingin suami saya yang jahat mengetahui kepergian saya. Saya telah merasakan sakit emosional selama hampir 1 tahun. Saya biasanya tidak menggunakan telepon dengan bebas karena suami saya ada gitu. Pengacara saya sedang mempersiapkan dokumen perceraian untuk segera bebas dari dia. Kayak gitulah intinya. Tolong, saya ingin melihat apa tuh?
Jadi intinya mah dia itu minta tolong sama gue nerima barang dari dia. Nah barang itu gue nggak tahu bener apa, gue takutnya ini barangnya bentuknya narkoba atau apa kayak ekstasi atau barang-barang yang terlarang gitu yang dikirimin ke gue, terus gue kena jebak gitu. Ada juga yang ngejebak gue gitu mungkin ini dengan perbuatan-perbuatan begini. Tolong saya ingin melihat sesuatu, saudara muslim Anda yang kesulitan ini tolong bantulah kan gitu ya. Tolong dengarkan teriakan saya, minta tolong dan bantu saya. Ini sangat mendesak dan saya ingin kembali ke Indonesia setelah surat cerai saya ditandatangani, tetapi saya harus mengirimkan bagasi saya ke sana minggu depan. Saya akan menunggu jawaban Anda. Baiklah, kalau melihat derita Anda yang begitu pedih, saya terketuk untuk membantu Anda. Namun, satu permintaan saya adalah saya melihat satu kali aja dalam bentuk video Anda, video call. Saya memastikan jika Anda adalah orang yang seperti ada dalam foto beranda gitu. Jika berkenan, saya minta nomor teleponnya. Nah, ini tanggal berapa nih? Jumat 21 April ya. Ini dulu Jumat 21 April April 2023 ya. Nah, dia tuh chatting tuh mulai dari tanggal 4 April tuh ya. 4 April di hari Minggu, nih hari Selasa, langsung Selasa ketemu hari Rabunya, Rabu terus ketemu lagi ini Kamis. Jadi Kamis. Nah, sekarang Jumat pas hari Lebaran nih, gue lihat Lebaran Idul Fitri 2023 besok. Jadi posisinya kayak gini lah ya. Buat teman-teman gue juga nggak tahu ini bener apa enggak, coba teman-teman bisa komentar di bawah ini apakah ini orang bener-bener balik bener apa enggak, stres atau tidak, ataukah ini bagaimana. Kalaupun ini ada kesalahan, gue mau nyoba nih ya, gue nyobain ini. Kalaupun ada kesalahan berarti pengiriman barang itu bukan keinginan gue dalam hal apa, gue cuma pengen membantu dengan atas dasar seperti yang ada di video ini ya. Jadi buat bukti aja gue ke kepolisian kalau gue ada kesalahan, misal pada saat gue diterima barangnya nggak taunya barang itu bukan bentuknya lain, berarti gue kena tipu. Nah gue bikin video ini tujuannya kalau gue kena tipu gue sampein ke polisi. Tuh gue tuh udah dihubungin dengan gini nih kata-katanya, gue nggak tahu barang yang dikirim nggak taunya begitu misalkan. Gue juga nggak tahu ini bener apa enggak gitu. Atau gue pakai cara yang berbeda, gue pakai alamat yang berbeda, gue terima barang itu tapi bukan ke tempat daerah gue juga nggak tahu nih harus bagaimana nih melangkah. Coba teman-teman bisa komentar silakan, menurut lu gimana ini gue harus mengatasinya, yang terbaik bagaimana. Gue belum pernah menemukan tapi gue tahu bisa jadi dia ingin menjadi orang Indonesia, kan dia punya KTP susah ke Indonesia, dia mencari orang Indonesia yang bersedia agar dia punya KTP di Indonesia. Karena kalau dia tidak punya pasangan di Indonesia, dia tidak punya KTP gitu. Jadi untuk bisa punya KTP ya harus menjadi orang warga Indonesia dan harus menikah sama orang Indonesia baru punya KTP. Kebanyakan orang luar seperti itu mancingnya, karena dia ingin jadi, makanya orang jelek pun dinikahin sama orang luar karena apa? Dia butuh tempat tinggal dan KTP dan lain-lain, status dan lain-lain. Kayaknya gitulah. Tapi gue nggak tahu juga ya seudon bagaimana juga. Ya yang jelas mah gue kayak gini nggak ngerti lah. Gue harus bagaimana, menurut teman-teman gimana nih? Ini benar apa kagak? Gue juga ngerti kalau gue lihat nih ya Alisa Dewi Damayanti. Oh lihat fotonya cantik orangnya. Ya turunan-turunan di asli orang turunan Bugis sama Jawa. Jadi orang tuanya Bugis itu ada juga satunya Jawa. Jadi ini orang Indonesia asli gitu. Jadi bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman gimana? Silahkan komentar di bawah ini. Nuhun pisan, terima kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan gue juga kena tipu. Kalaupun ini ada benar dan teman-teman juga mengalami hal yang sama, yang seperti ini, ya silahkan komentar di bawah ini untuk menjadi cakrawala wawasan juga kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Gua Adin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.